Kita ini tidak layak, tapi dilayakkan. Kita ini bukan orang benar. Siapa yang bisa berusaha untuk benar? Tidak bisa. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang melakukan itu, kalau bukan anugerahnya saudara, kita semua ini neraka sudah pasti. Makanya kadang-kadang kalau kita memuji menyembah Tuhan, air mata kita jatuh dengan sendirinya. Karena kita rasa Tuhan telah tarik kita. Kita bisa ada sekarang memuji menyembah Tuhan. Itu anugerah. Dulu kita di luar sana hidup dalam kegelapan, hidup tidak benar, menyakiti Tuhan. Tapi karena kasih karunia-Nya, karena anugerahnya dia tarik kita untuk menyembahnya. Bukankah itu luar biasa? Bangga tidak saudara-saudara? Yang kedua, perwira ini rendah hati, saudara-saudara. Matius pasal yang ke-8 ayat 7 sampai ayat yang ke-8 dikatakan begini. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hamba itu akan sembuh. Saudara perhatikan di sini, perwira ini sangat rendah hati. Dia tahu diri, dia orang berdosa, saudara-saudara. Dia merasa tidak layak menerima Yesus. Ya, apakah rumahnya jelek? Apakah tidak ada makanan di rumahnya? Tidak mungkin dong. Dia orang yang punya kedudukan, punya jabatan. Ya, masa rumahnya jelek? Pasti rumahnya bagus. Makanannya pasti enak-enak. Lebih baik dia terima Yesus di rumah, bukan? Supaya lebih akrab, saling mengenal satu dengan yang lain. Bukankah itu jauh lebih baik? Tapi dia tidak mau, saudara-saudara. Dalam Lukas 7 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 mengatakan, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sudah lihat di sini. Meskipun tua-tua Yahudi pada waktu itu tuh, mereka bilang, ini orang ini layak ditolong. Tapi bagi dia, Yesus tidak layak datang di rumahnya. Yesus terlalu kudus, dia orang berdosa. Dia sangat rendah hati, dia tahu diri saudara-saudara siapa dia. Para penafsir mengatakan, mengapa dia merasa tidak layak? Mungkin sekali rasa tidak layak itu ada karena ia tahu batasan yang keras antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Saya kasih keterangan di sini, Kisah Para Rasul 10 ayat 28. Jadi memang ada gap antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Orang Yahudi tidak boleh pergi ke rumah orang non-Yahudi. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Kisah 11 ayat 2 dan 3. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah-rumah orang yang tidak bersunat, maksudnya orang-orang non-Yahudi, dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi itu ada gap di situ antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang non-Yahudi, apalagi pergi ke rumahnya. Makanya kemungkinan dia tidak mau Yesus ke rumah, saudara-saudara. Dia tidak mau Yesus najis, karena dia datang di rumah orang non-Yahudi. Tapi meskipun kita bukan orang Yahudi, ya saudara-saudara. Meskipun kita bukan orang Yahudi, saudara-saudara, tapi kita sudah satu melalui karya keselamatan yang Yesus lakukan. Kita bukan orang Yahudi, saudara. Tapi kita semua satu di dalam kasih Kristus. Perhatikan Galatia pasal yang ketiga ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Soal kebangsaan kita tidak boleh merasa tidak layak. Tapi untuk urusan datang pada Tuhan, beribadah, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, kita harus sadar kita ini orang berdosa. Kita harus merasa, aduh Tuhan saya ini tidak layak, saya orang berdosa. Saudara harus mengambil contoh dari pemungut cukai itu. Dia berdiri jauh-jauh dan dia berdoa, aku ini orang berdosa. Jangan sama seperti orang Farisi yang sombong rohani, saudara-saudara. Lukas 18 ayat 11 dan ayat 12. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina. Dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Dalam doa saja, ya, orang Farisi ini sombong sekali. Tidak boleh. Dalam doa kita harus merasa kita ini tidak layak. Kita ini orang berdosa, saudara-saudara. Makanya kadang-kadang kalau kita memuji menyembah Tuhan, air mata kita jatuh dengan sendirinya. Karena kita rasa Tuhan telah tarik kita. Kita bisa ada sekarang memuji menyembah Tuhan. Itu anugerah. Dulu kita di luar sana hidup dalam kegelapan, hidup tidak benar, menyakiti Tuhan. Tapi karena kasih karunia-Nya, karena anugerahnya, dia tarik kita untuk menyembahnya. Bukankah itu luar biasa?
Waktu kita hidup dalam kegelapan tidak mengenal dia, kita pasti binasa. Tapi waktu kita mengenal dia, karena dia sendiri yang menarik kita, saudara-saudara, kita hidup dalam anugerah tersebut. Ini sesuatu yang luar biasa yang perlu kita pelajari dalam kehidupan kita. Ayat 12 bilang dalam Lukas 18, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Dia sombong sekali. Kita perlu tiru pemungut cukai ini, saudara-saudara. Pemungut cukai bilang di ayat 13 dan ayat 14. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Maksudnya orang Farisi. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Itu penting. Soal kebangsaan, saudara-saudara, kita harus merasa layak. Karena kita ditebus oleh Tuhan. Tapi di dalam ibadah, doa, kita harus sadar diri kita ini orang berdosa. Jangan sok seperti orang Farisi ini. Saya tidak sama seperti orang lalim, perampok dan lain sebagainya. Tidak boleh, jangan sombong. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita orang berdosa. Makanya saudara-saudara, Yesus pernah sentil mereka atau menyindir mereka. Orang-orang Farisi yang merasa diri paling benar di dalam Lukas 5 ayat 30 sampai ayat 32. Lukas 5 ayat 30 sampai ayat 32. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Bagian ini bukan berarti, saudara, di dunia ini ada orang berdosa dan ada orang benar. Kalimat Yesus itu menyindir orang-orang Farisi waktu itu yang merasa diri paling benar, saudara-saudara. Semua orang ini berdosa, saudara-saudara. Semua orang itu berdosa, kecuali Yesus yang datang sebagai manusia. Selain Yesus, semua kita ini berdosa. Tapi ada kelompok orang yang berdosa tapi tidak merasa dirinya berdosa. Itu masalahnya. Makanya Yesus kecam itu. So merasa diri paling rohani dari orang lain. Makanya belajar dari pemungut cukai. Dia tahu diri, saya berdosa, makanya dia berdiri jauh-jauh, dia rasa tidak layak. Itu yang harusnya kita teladani. Bukan seperti orang Farisi ini yang sombong sekali. Hanya karena dia sudah pelayanan, hanya karena dia sudah memberi perpuluhan. Dia merasa dia lebih dari orang lain. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau kita datang kepada Tuhan, merasa diri kita ini orang berdosa, kita ini tidak layak. Kita ini tidak layak, tapi dilayakkan. Kita ini bukan orang benar. Siapa yang bisa berusaha untuk benar? Tidak bisa. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Bangga tidak, saudara-saudara? Kalau bukan Tuhan yang melakukan itu, kalau bukan anugerahnya, saudara, kita semua ini neraka sudah pasti. Semua karena kasih dan karunia-Nya dalam kehidupan saya dan saudara. Saya tambahkan sedikit, belajar dari Paulus juga. Seorang yang luar biasa, rasul yang luar biasa, pendiri gereja, penulis kitab perjanjian baru, yang paling banyak daripada yang lain, saudara. Dalam hal-hal tertentu dia bilang, aku tidak layak. Ya, aku yang paling hina dari semua rasul di dalam 1 Korintus 15 ayat 9 dan ayat yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sudah lihat di sini. Dia tahu diri, dia orang berdosa. Kita levelnya tidak sama dengan Paulus. Paulus levelnya luar biasa. Dia saja tahu diri, saya orang berdosa. Kalau bukan kasih karunia Tuhan, aduh, saya tidak ada sekarang. Kalau bukan kasih karunia Tuhan, saya tidak mungkin dong menjadi seorang pelayan luar biasa yang diteladani sampai dengan sekarang. Itu hal yang luar biasa yang perlu kita pelajari dalam kehidupan kita, ya. Lukas 17 ayat 10, saya langsung. Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Amin, saudara. Kita orang berdosa yang sudah diselamatkan. Ya, kita tidak layak tapi dilayakkan. Kita benar karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Bukan usaha kita untuk benar, tidak bisa.